Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة أعزكم kepada jamaah kajian Nurul Tauhid yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT, dan kepada seluruh kaum muslimin pemirsa TV Roja dan pendengar Radio Roja yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah SWT. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, nikmat Islam, nikmat iman, nikmat sehat, nikmat afiah, nikmat dijauhkan oleh Allah dari berbagai macam malapetaka. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala diberikan hidayah di atas Islam dan sunnah. Ini nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Ikhwani fid din, a'azakumullah. Nikmat hidayah itu nikmat yang paling besar yang wajib kita syukuri. Banyak kaum muslimin yang dia mendapatkan hidayah tapi tidak berusaha untuk menjaga hidayah itu. Kita bersyukur diberikan hidayah ke dalam Islam, tapi kita harus berusaha untuk mencari hidayah di dalam Islam. Perhatikan itu, kita diberikan hidayah ke dalam Islam. Banyak orang yang tadinya dia bukan orang Islam, kemudian diberikan hidayah masuk dalam Islam. Tapi hidayah dalam Islam itu rinciannya sangat banyak. Kita sangat butuh hidayah. Ada yang diberikan hidayah secara mujmal, global. Ada yang diberikan kemudian hidayah dengan tafsil, rinci. Dan kita butuh hidayah. Maka doa yang paling baik yang kita minta kepada Allah Ta'ala, minimal 17 kali kita baca, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, bukannya jalan orang-orang yang kau murkai, dan bukan pula jalannya orang-orang yang sesat. Hidayah ini sangat mahal, nggak bisa dibayar dengan apapun juga, nggak bisa diganti dengan apapun juga. Ketika kita diberikan hidayah di atas Islam, kita berusaha untuk belajar dan belajar, memahami agama ini, sehingga kita tahu tentang rincian hidayah dan kita bisa mengamalkannya. Karena agama Islam ini agama yang sangat luas sekali. Agama yang mengajarkan kepada kita semuanya, lengkap agama ini, yang membawa kepada kebahagiaan manusia dunia dan akhirat. Kalau dia tidak belajar dan tidak sungguh-sungguh untuk belajar, ya hidayah itu sampai di situ aja. Dan itu banyak seperti itu. Saya ambil contoh. Ada orang yang masuk ke dalam agama Islam, tapi dia nggak usaha untuk belajar, memahami.
Ya sebatas itu saja hidayah itu. Kemungkinan dia murtad dari agama sangat mungkin. Sangat mungkin. Ada orang yang dari kecilnya, satu contoh itu. Contoh yang lain, orang dari kecilnya bapaknya, orang tuanya Islam. Tapi dia nggak pernah belajar tentang Islam. Nggak pernah dia belajar agama Islam. Nggak pernah dia belajar tentang Quran wa sunnah. Sehingga nggak tahu tentang agama ini. Dan ini yang terbanyak. Yang kedua ini, banyak kaum muslimin yang mereka lahir dalam keadaan Islam, KTP-nya Islam, tapi nggak pernah belajar. Nggak pernah tahu tentang Islam. Hatta tentang tauhid, tentang la ilaha illallah, nggak tahu mereka. Tentang syahadat yang mereka ucapkan, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah, juga nggak tahu. Dan ini yang terbanyak. Padahal kalau dia mau belajar mudah, nggak sulit. Untuk belajar agama ini sangat mudah, sangat-sangat mudah. Dan untuk memahami agama juga sangat mudah. Nggak mungkin Allah turunkan agama yang akan menyulitkan manusia, tidak mungkin, mustahil. Allah turunkan Quran mudah untuk dipahami dan tidak akan menyulitkan manusia. Allah menyebutkan di awal surah Taha, Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa. Taha, kami enggak turunkan Al-Qur'an untuk menyusahkan kalian, memudahkan. Dan Nabi juga bersabda, inna hadzal ilma, inna hadzal dina yusrun. Sesungguhnya agama Islam ini agama yang mudah. Ini hadis sahih dari Imam Bukhari. Tapi karena enggak mau belajar, enggak nuntut ilmu, enggak mau baca, sehingga enggak tahu agama. Selalu menganggap dirinya awam. Sampai dia meninggal dunia tetap awam, enggak ngerti apa-apa. Kesian. Yang dasar-dasar yang pokok-pokok tentang tauhid dia enggak tahu. Yang wajib dia jauhkan syirik dia enggak tahu. Yang dia wajib laksanakan sunnah dan itu mudah, dia enggak laksanakan. Menjauhkan bid'ah yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya, dia juga enggak jauhkan itu. Dan masih banyak lagi yang lainnya. Kemudian contoh yang lain lagi. Sekarang kita yang sudah ngaji, kita sudah dapat hidayah, alhamdulillah. Kita ngaji, tapi harus terus kita ngaji ini. Nggak bisa sekali-kali ngaji, nanti nggak datang lagi ngaji. Nggak bisa. Ini agama harus terus. Sebagaimana kewajiban kita sholat tiap hari kita sholat. Nggak bisa nanti sekali sholat, sekali nggak bisa. Sama seperti antum kerja. Saya mau kerja, kalau saya lagi mau saya kerja, kalau enggak kerja. Nggak bisa. Ngaji juga begitu terus, karena wajib. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin. Nuntut ilmu wajib atas setiap muslim. Terus nuntut ilmu. Dan kita banyak belum tahu tentang rincian agama ini. Secara global ia tahu Quran, sunnah, ngaji, mengikuti Quran, sunnah ala fahmi salaf tahu. Tapi global, rinciannya kita harus tahu. Rincian itu, terutama berkaitan dengan akidah. Kan banyak orang tak tahu Quran sunnah ala fahmi salaf, tahu dia umum, tapi rinciannya nggak tahu. Maka banyak kita lihat penyimpangan-penyimpangan yang ada. Kenapa? Nggak tahu rincian itu. Dan itu mudah. Sehingga apa? Sehingga kadang-kadang menyimpang dia dari manhaj salaf. Menyimpang lama-lama jauh. Bukan mustahil, ada juga orang yang tadinya dapat hidayah kemudian sesat, banyak juga. Hidayah dikasih sama Allah, tapi dia nggak menjaga hidayah ini, memelihara hidayah ini. Terus dia belajar, memahami, mengikuti Quran wa sunnah al-fahmi salaf, dia nggak jaga, sesat. Dan banyak yang sesat. Bahkan para dai yang berguguran di medan dakwah pun juga banyak. Al-mutasaqqitun fi tariqid dakwah juga banyak. Hidayah ini mahal. Maka antum jaga hidayah ini. Dan terus mohon kepada Allah. Di samping dalam sholat kita baca 17 kali, terus mohon kepada Allah, Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Minta kepada Allah. Allahumma inni as'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma hdini wa saddidni. Allahumma inni as'alukal huda was sadad. Minta kelurusan. Minta ketepatan dalam berjalan di atas jalan yang lurus ini. Dan minta juga petunjuk agar kita diberikan kepada akhlak yang mulia. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta, wasrif anni sayyi'aha, la yasrifu anni sayyi'aha illa anta.
Ya Allah, tunjukilah kami kepada akhlak yang mulia ya Allah. Karena nggak ada yang bisa menunjuki kecuali Engkau ya Allah. Dan palingkan aku, jauhkan aku dari akhlak yang jelek. Karena nggak ada yang bisa memalingkan kecuali Engkau ya Allah. Allahumma hdini li ahsanil akhlaq, la yahdi li ahsaniha illa anta. Wasrif anni sayyi'aha, la yasrif anni sayyi'aha illa anta. Terus minta kepada Allah. Jadi kita terus bagaimana kita menyempurnakan agama ini. Artinya untuk diri kita, agama sudah sempurna. Tapi bagaimana kita menjadi sempurna dengan kita ibadah kepada Allah ini. Dengan kita belajar, memahami agama ini, tambah sempurna kehidupan kita. Dan itu harus berusaha kita. Karena kesempurnaan manusia dengan dia belajar Quran dan Sunnah al-Fahmi Salaf dan dengan dia ibadah kepada Allah. Untuk mencatat itu. Kesempurnaan manusia dengan dia menuntut ilmu Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi Salaf dan dia dengan ibadah kepada Allah. Itu sempurna manusia itu. Kalau dia tidak menuntut ilmu, jadi orang yang bodoh. Gak ngerti agama. Kalau dia nggak ibadah, dia juga nggak ada manfaatnya dia hidup. Karena Allah menciptakan kita untuk apa? Ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepada aku, kata Allah. Ibadah kepada Allah artinya mentauhidkan Allah. Mentauhidkan Allah. Dan rincian hidayah ini, ikhwan fillah, azakumullah, panjang, pembahasannya panjang. Kita butuh itu. Dan para ulama membahas tentang masalah ini, hidayah ini. Penting untuk kita ketahui. Supaya kita betul-betul mendapatkan kenikmatan dengan hidayah ini. Berjalan di atas jalan hidayah. Kalau kita berjalan di atas jalan hidayah, ditambah hidayah Allah. Walladzina ihtadaw zadahum huda wa atahum taqwahum. Orang dapat petunjuk, kami tambahkan dia petunjuk, kata Allah. Dan diberikan ketakwaan. Allah sebutkan dalam surah Muhammad. Jadi antum perhatikan, hidayah ini mahal. Dan kita harus betul-betul mempelajari dengan rinci hidayah ini. Sehingga kita berjalan di atas hidayah. Al-Quran Allah sebutkan sebagai kitab hidayah. Al-Quran sebagai cahaya. Kita berjalan di atas cahaya dan hidayah untuk terus menuju kepada Allah Ta'ala. Sampai kita masuk surga pun dengan hidayah. Allah sebutkan dalam surah Al-A'raf. Antum lihat dalam surah Al-A'raf. Orang masuk surga pun dengan hidayah. Dan kalau Allah nggak berikan hidayah, nggak ada akan dapat kita. Makanya hidayah ini mahal. Jadi jangan menganggap, wah saya sudah ngaji, saya udah ngikuti salaf, saya sudah hijrah, cukup. Nggak cukup. Belajar terus sampai diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus belajar. Untuk melihat di ayat 43 dalam surah Al-A'raf. Setelah orang-orang beriman, orang-orang yang melakukan amal-amal soleh, tentunya dia beriman, kemudian dia nuntut ilmu, dia belajar agama yang benar, diberikan hidayah Allah, dia mengamalkan amal-amal soleh dengan ikhlas dan ittiba. Dengan rahmat Allah, Allah masukkan mereka ke dalam surga. Kemudian dalam surga Allah sebutkan mereka di walladzina amanu di ayat 42-nya, walladzina amanu wa 'amilus salihati la nukallifu nafsan illa wus'aha ulaika ashabul jannah hum fiha khalidun. Orang-orang yang beriman dan beramal soleh, kami tidak membebani satu jiwa melainkan apa yang dia sanggup melakukannya. Mereka adalah penghuni sorga, mereka kekal dalam sorga selama-lamanya. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin tajri min tahtihimul anhar. Wa qala alhamdulillahi alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Laqad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu urithumuha bima kuntum ta'malun. Dan kami hilangkan dari dada mereka, dari hati mereka, rasa dengki, dihilangkan oleh Allah. Orang yang masuk surga nggak ada lagi dengki, nggak ada lagi iri, nggak ada lagi kebencian, dicabut oleh Allah semuanya. Yaitu mereka masuk ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah memberikan petunjuk kepada kami ke jalan ini. Untuk bisa ke surga, kita harus jalankan hidayah dulu di dunia ini. Untuk bisa masuk ke dalam surga, harus jalankan hidayah yang Allah turunkan dari Al-Quran wa Sunnah al-Fahmi Salaf.
Jalankan hidayah itu. Nggak bisa cuma kita pegang Quran, ngomong Quran, sunnah Quran. Belajar memahaminya. Kemudian jalan di atas hidayah ini. Di atas hidayah dan di atas cahaya Quran wa sunnah al-fahmi salaf. Maka Allah tunjuki dia masuk ke surga. Segala puji bagi Allah yang telah menunjuki kami ke jalan ini, ke jalan surga. Wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Dan kita nggak akan dapat petunjuk kecuali yang Allah tunjuki kita. Kita nggak akan dapat petunjuk kecuali Allah yang tunjuki kita. Sungguh telah datang Rasul-Rasul Rabb kami dengan benar dan mereka diseru, itulah sorga yang diwariskan kepada kalian dengan sebab apa yang kalian amalkan. Jadi kita dapat hidayah dari Allah. Maka antum perhatikan, antum bersyukur kepada Allah, antum dipilih oleh Allah mendapatkan hidayah di atas Islam dan sunnah al-fahmi salaf. Itu antum bersyukur kepada Allah. Bukan untuk kebanggaan, bukan untuk kesombongan, bukan untuk keangkuhan, bukan untuk foya-foya dengan saya udah dapat Quran Sunnah, terus dia gunakan buat untuk main-main, untuk segala macam, bukan untuk belajar agama. Banyak kita lihat orang-orang yang dikasih hidayah dari Islam Sunnah baru hijrah, bukannya kembali ke jalan yang benar, belajar Quran, malah dipakai untuk main-main. Dan permainan itu dianggap sunnah oleh mereka, semua permainannya. Ini semuanya akan membawa kepada kesesatan, bukan kepada sunnah. Mesti belajar dia, bersyukur kepada Allah. Tadinya nggak ngerti agama, diberikan petunjuk. Tadinya dia maksiat, diberikan petunjuk. Belajar agama. Bukan bikin kelompok, bukan bikin yang lain, tapi belajar. Quran Sunnah. Ini penting saya ingatkan, karena banyak orang yang tadinya dia taubat kembali lagi. Nggak tetap di atas hidayah. Kita pengen sabat, tetap istiqomah di atas hidayah ini sampai kita diwafatkan oleh Allah. Dan doa Nabi yang terbanyak, ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, tetapkan hatiku atas agamamu. Itu doa yang paling banyak Nabi sebutkan. Jadi bukan mustahil hidayah itu dicabut, adalah bukan mustahil, dan banyak. Bukan hanya orang awam, hatta para dai juga banyak yang dicabut hidayah oleh Allah. Makanya jalan ini betul-betul jalan yang benar, mulia, tapi dijalani dengan thalabul ilmi, dengan belajar yang benar, Quran Sunnah al-fahmi salaf. Belajar di masjid. Kebaikan itu ada dengan kita duduk di majlis ilmu, di masjid. Di masjid. Karena malaikat hadir di masjid. Didoakan oleh para malaikat kita. Kita ingin dapat hidayah dan tetap dapat hidayah. Jadi itu sedikit